Ya, kembali lagi teman-teman sehobi. Hari ini, sesi ini saya akan bahas tentang gimana melatih otot bahu kalian untuk pemula yang baru pertama kali ke gym. Bagaimana kesimpulan latihannya, bagaimana warming up-nya, bagaimana exercise-nya, kita lihat setelah tayangan ini. Stay tune. Nah, kenapa harus bahu? Kenapa harus bahu? Kenapa harus bahu dan bahu-bahu? Pertama, upper body kita bakal terlihat bidang, upper body kita akan terlihat kekar kalau kita mendapatkan bahu dan trapezius yang begitu bagus atau enggak bulat dan tinggi ya. Nah, untuk beberapa latihan untuk pemula dengan orangnya advance atau enggak udah pro, itu ada sedikit perbedaan untuk programnya. Nah, kali ini kita bahas dan saya sharing gimana latihan untuk kalian yang baru pertama kali ke gym dan pengen membentuk bahunya. Ada metode setnya. Sekarang saya sharing ini metode gimana buat pemula yang kita biasa kenal tuh dengan metode overload atau enggak pyramid set. Nah, di setiap setnya kalian main itu kan ada 4-5 set. Untuk pemula sih saya jalanin dimain di 4 set aja ya. 4 set dengan repetisi sedang. 12 repetisi sampai 6 repetisi. Nah, pyramid set dengan notabene begini. Satu set pertama kalian angkat dengan 12 repetisi beban sedang. Nah, di set kedua kalian naikin weightnya sedikit tapi tetap bertahan dengan 10 repetisi. Set ketiga weightnya naik sedikit, repetisi turunin dengan 8 repetisi. Sampai set keempat kalian main dengan 6 repetisi dengan beban yang weightnya agak berat atau enggak kalian maksimalkan gitu loh. Nah, setiap exercise-nya kalian lakuin begitu terus. Lakuin 3-6 bulan programnya begini untuk membentuk massa otot ya. Jangan 1-2 minggu, 3-6 bulan untuk saya saranin. Paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan untuk satu program buat pemula. Lakuin berulang-ulang. Nah, gimana latihannya? Kalian bisa lihat di video ini. Perhatiin semua sendi-sendi dan siku-siku kalian. Dimana saat kalian melakukan shoulder press, kalian harus make sure pastiin tulang span belakang kalian terlihat tegap. Atau enggak kalian lock otot perutnya sehingga span belakangnya terlihat lurus. Tempo turun dan naiknya itu harus kalian bagi. Turunnya 3 detik, 1, 2, 3 dan press ke atas sambil buang napasnya 1 detik. 1, 2, 3 detik buat turun dan press ke atas dengan 1 detik. Nah, kalian bisa coba beberapa latihan sini, semoga bisa membantu kalian. Perhatian pelan-pelan, coba pelan-pelan rasakan ototnya. Oke. Pertama ini shoulder press. Nah, kali ini saya menggunakan dumbbell. Nah, untuk pemula biasanya gunakan itu ya kursi lurus aja. Saya saranin atau enggak menggunakan belt biar pinggang belakangnya enggak terlalu sakit atau enggak terlalu banyak ngepress di lower backnya. Nah, gerakan pertama ini harus pelan. Pas kalian turun, gunakan 3 detik. 1, 2, 3, press shouldernya menuju ke telinga. Oke, kita ulangi lagi. Dorong dumbbellnya full ke atas. 3, 2, 1 press ke atas. Buang napas pas naik ke atas. Pastikan kalian fokusin gerakan ototnya ya. Gerakan ke otot ke shouldernya. Pastikan semua fokus ke otot shouldernya. Bebannya semua masuk ke shouldernya. Nah, fungsi latihan ini dumbbell shoulder press itu kan shoulder. Berarti meliputi seluruh otot-otot yang ada di shoulder. Deltoid samping, depan, belakang itu semua dapat. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu pas kalian dorong dumbbellnya ke atas, pastikan dulu sebelum turun dumbbellnya ke bawah, elbownya kalian tekuk dulu. Jadi join-join kalian meminimalkan resiko cederanya lebih baik gitu loh. Next, latihan berikutnya. Nah, hampir sama kayak tadi, cuman sekarang saya menggunakan bar. Posisinya elbownya saya ke depan. Ini lebih banyak main ke shoulder depannya atau front deltoid depan. Nah, karena elbownya masukin ke depan, itu berguna untuk kita meminimalkan resiko cedera. Nah, pastikan elbow kalian tuh di dalam hips kalian atau enggak di depan pinggang kalian. Ya, turun perlahan masih sama. Kita turun perlahan 1, 2, 3 dan pressure ke atas 1 detik. 1, 2, 3 pressure ke atas 1 detik. Nah, pas kalian melakukan
gerakan-gerakan shoulder seperti ini, kalian harus fokus ke bagian shouldernya, jangan fokus ke bagian bebannya. Jadi bagian benar-benar masukin semua bebannya ke shoulder depan kalian. Otot yang bekerja 70% bagian front deltoid dan sisanya lebih ke lateral sama rear deltoidnya. Next step berikutnya, latihan ketiga, kita main lateral, kita menggunakan dumbbell. Nah, masih sama, sekarang angkat dumbbellnya menjauhi badan kita. Ingat ya, angkat dumbbellnya, jangan berubah siku tangan kalian, lempar keluar dari menjauhi tubuh kalian. Masih pelan kontraksinya, pelan. Oke, exhale, pelan lagi, turun lagi, exhale. Pastikan ya, sekali lagi kesalahan fatal di sini karena banyak orang yang main di sini sikunya berubah atau enggak sikunya mendekati tubuh. Karena siku mendekati tubuh yang kerja itu bagian trapesius kita. Nah, sedangkan otot yang diincar itu kan bagian shock lateral. Jadi lebih banyak kan kalau di latihan itu paling penting lempar shouldernya melebihi atau menjauhi tubuh kalian. Next, masuk ke latihan 4 ya, bench over. Kita main ini buat latihan rear deltoid atau enggak bahu bagian belakangnya. Nah, make surein kalian, biasanya kalau untuk saya sendiri enggak menggunakan bench di depan dada karena saya bisa mengkontrol tubuh saya sendiri. Tapi untuk teman-teman yang pemula, kalian bisa menggunakan bench di depannya dengan sudut agak sedikit miring, jadi badan kalian yang berubah ya. Pastikan nggak ada supporting otot-otot lain seperti kalian mengeswing atau nggak swing lower back kalian. Nah, make sure dumbbell masih sama, keluar menjauhi tubuh kalian ya. Kalau kalian mendekati atau enggak sikunya berubah, yang kerja bagian lebih banyak bagian trapesius kalian. Jadi kan kita mau mengoptimalkan otot yang dilatih. Jadi fokusin ke bahu bagian belakang ya. Masih sama, pas naiknya 1 detik, turunnya pelan 3 detik. Next, masuk ke latihan kelima, front ya, buat bagian bahu bagian depan. Nah, pastikan dumbbell taruh di depan paha, lempar ke depan sama, gerakan-gerakannya sama, masih sama, lempar ke depan menjauhi badan ya. Tangan jangan ada yang berubah, tekukan sikunya tetap sama, kunci siku tangannya, lempar ke atas melewati bahu atau enggak melewati dagu kalian. Nah, kontrol turunnya nggak ada swing atau nggak ada supporting otot-otot lainnya. Pastikan beban yang kalian pegang atau kalian ambil itu sesuai ya, sehingga tidak mensporting dengan otot-otot lainnya. Exhale pas lempar ke atas, masih sama, kontrol setiap gerakannya. Next, latihan terakhir saya bisa menggunakan bar juga, upright row. Jadi kita angkat elbow kita melebihi bahu kita ya. Kasih tekukan, angkat elbownya melebihi bahu. Ingat, angkat elbownya melebihi bahu sehingga bagian trapsnya kerja lebih banyak. Kalau kita angkat bahu kita tidak melebihi bahu, yang melebihi shoulder kita, yang kerja itu bagian lateral atau enggak bahu bagian samping. Nah, pas diangkat, tahan sekitar 2 detik di atas, turun secara perlahan, kontraksiin trapesiusnya, full rack motionnya ke bawah. Lihat yang kerja bagian trapesius, rear deltoidnya, tuh semua otot di belakang bekerja. Nah, sekian video-video dari saya. Itu latihan-latihan saya lakukan rutin di gym atau enggak keseharian saya di fitness untuk saya melakukan pemula. Untuk teman-teman yang masih pemula boleh dicoba latihannya. Coba aja, mungkin di video-video saya ada gerakan atau enggak, mungkin dari bahasa omongan saya ada yang kurang. Teman-teman bisa komentar di kolom bawah ini. Kalau emang menurut teman-teman ada membantu, menurut teman-teman ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu share dan subscribe. Biasa saya bisa membantu membuat tutorial video-video yang lainnya yang bisa membantu teman-teman untuk menggali pengetahuan lebih di dunia fitness atau enggak pola makan
dan dunia seputar kesehatan yang lainnya. Oke, thank you teman-teman semua. Tetap nantikan video-video lain saya semua. Thank you.